Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan dari peserta rapat pada siang hari ini untuk hadir dalam acara sosialisasi penginputan sirup yang merupakan bagian dari rancangan aktualisasi dari Saudara Hotbe Hasugian. Untuk mempersingkat waktu, secara teknisnya saya serahkan saja langsung kepada Saudara Hotbe Hasugian untuk memaparkan tentang sosialisasi penginputan sirupnya pada Hotbe. Saya persilakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita rangkaian acaranya gini, kita ada sejenis pretest, baru saya akan presentasi, baru habis itu kita ada post-test, baru ada tanya jawab, boleh nanti sebelum pretest, itu aja. Kira-kira bisa kita mulai ya. Oke, saya akan kirim ke grup, nanti ke sini juga pretest kita. Ya, udah saya kirim ke grup Bapak Ibu, boleh dikerjakan, natural aja. Kalau nggak tahu, asal dipilih pun nggak apa-apa. Dan memang ini di konsep ya nggak benar semua gitu. Sekitar 3 menit ya Bapak Ibu ya, untuk mengerjakan pretestnya. Di mana pretestnya, Hotbe? Oh. Udah saya kirim Pak. Oh, kirimnya di... Oke, saya rasa cukup ya. Disubmit aja. Nanti akan ada soal post-testnya setelah presentasi ini. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya mulai ya Bapak Ibu ya. Saya akan share screen. Iya, kita akan mensosialisasikan panduan penginputan sirup versi 23 pada pemerintah daerah. Sebelumnya Bapak Ibu, saya mempresentasikan di sini bukan karena saya lebih pandai daripada Bapak Ibu, tapi untuk saat ini beginilah adanya dulu. Saya hanya menjalankan sesuatu kewajiban yang harus dijalani. Kalau ada yang kurang, mohon dimaafkan, dan kalau ada masukan, silakan diberi masukan Bapak Ibu ya. Ya, dasar hukumnya itu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah PBJP ya. Jadi pengadaan barang jasa pemerintah itu nanti kita singkat dengan nama PBJP. Apa itu pengadaan barang jasa pemerintah? Yaitu adalah kegiatan pengadaan barang jasa oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN, APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Jadi nanti PBJP itu semenjak identifikasi sampai serah terima hasil pekerjaan, itulah pengertian daripada BPJP. Secara garis besar, PBJP itu ada 3 tahap, yaitu perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Jadi secara garis besar, dan di penginputan sirup kita hanya di perencanaan ya. Nanti untuk lebih jelasnya boleh dibaca ini dan boleh nanti ditanya pada saat sesi tanya jawab. Jenis pengadaan barang pada PBJP itu ada 4. Yang pertama barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Nah, apa itu barang? Barang itu adalah setiap benda
baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Contoh barang yang berwujud contohnya laptop gitu ya, atau furniture gitu. Contoh benda yang bergerak itu misalkan kendaraan, tidak bergerak ya termasuk laptop lagi gitu ya. Yang tidak berwujud contohnya software gitu ya, aplikasi gitu. Baru yang kedua tadi, pekerjaan konstruksi atau PK. Pekerjaan konstruksi adalah seluruh atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Jenis yang ketiga, jasa konsultansi atau JK. Contohnya tadi yang PK itu contohnya pembangunan jalan misalnya, atau pembangunan gedung gitu ya, atau rehabilitasi gedung. Itu termasuk PK ya, pembangunan jembatan gitu, termasuk PK. Jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya pola pikir. Contohnya itu misalkan bagian IT ya, atau konsultan hukum gitu. Contohnya kita ada bermasalah dengan hukum, kita bisa menyewa lawyer gitu ya, itu termasuk jasa konsultansi. Atau misalkan kita membutuhkan perencanaan, misalkan DID ya, detail engineering design, kita ingin menggambar suatu bangunan konstruksi, kita pakai jasa konsultansi. Yang terakhir itu jasa lainnya. Jasa lainnya adalah jasa non konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi jasa lainnya ini contohnya ini petugas kebersihan ya, dia udah keterampilan dia ya, apalagi ya catering ya, dan lain sebagainya. Nah, keempat jenis barangnya jenis pengadaan barang jasa ini bisa diadakan secara terintegrasi. Maksudnya misal sekali 4 dia bisa dalam satu paket. Tapi biasanya ini udah tingkat kementerian. Untuk Pemda itu masih jarang Bapak Ibu ya. Contohnya kita ingin membangun bendungan misalkan. Nah, dalam satu paket itu DID-nya sudah ada gitu, konsultannya sudah ada gitu. Pekerjaan konstruksinya juga sudah ada, jasa lainnya juga sudah ada gitu ya. Kita lanjut. Cara pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah ada 2 cara. Yang pertama swakelola, yang kedua penyedia. Swakelola itu cara memperoleh barang jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian, lembaga perangkat daerah, kementerian, lembaga perangkat daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. Sedangkan penyedia, kita memakai pelaku usaha gitu ya. Nah, supaya lebih jelas ini ada tipe swakelola, ada 4 tipe. Yang pertama tipe 1 itu dikerjakan ini ya, dikerjakan, dilaksanakan, dan diwasi oleh penanggung jawab anggaran. Tipe kedua itu direncanakan, diawasi oleh pengguna anggaran, tapi dilaksanakan oleh dinas yang lain gitu ya. Tipe ketiga direncanakan dan diawasi oleh pengguna anggaran, tapi dilaksanakan oleh ormas, organisasi kemasyarakatan. Sedangkan tipe keempat itu direncanakan oleh penanggung jawab dan atau berdasarkan usulan Pokmas. Jadi ini kelompok masyarakat di sini yang dominan ya. Contoh tipe 1, ini contohnya misalkan dinas Perkim misalkan ingin mengadakan sosialisasi, misalkan bagaimana lingkungan itu yang asri misalkan. Nah, sosialisasi itu dilaksanakan oleh Perkim itu sendiri, itu namanya tipe 1. Kalau tipe kedua, misalkan tadi Perkim itu ingin mengadakan sosialisasi lingkungan yang asri. Mereka mengundang itu misalkan Fakultas Kesehatan Masyarakat dari USU. Nah,
itu termasuk tipe kedua. Tapi jika diundang misalkan FKM dari kampus swasta, itu masuk tipe ketiga ya Bapak Ibu ya. Nah, itu dia. Jadi dalam hal ini kalau kampus swasta itu termasuk organisasi kemasyarakatan. Sedangkan tipe 4 itu Pokmas. Apa beda Ormas dengan Pokmas? Kalau Ormas ini udah berbadan hukum, sedangkan Pokmas itu belum ada badan hukum. Misalkan Karang Taruna itu termasuk Pokmas. Nah, untuk pemilihan dari penyedia untuk barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya ada yang harus kita perhatikan. Yang pertama, metode e-purchasing itu melalui katalog elektronik, toko daring ya. Kalau pengadaan langsung itu untuk yang 3 ini itu maksimalnya 200 juta. Penunjukan langsung itu pada saat tertentu. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Contohnya konferensi mendadak, bersifat rahasia, pertahanan negara. Nah, ini untuk lebih jelasnya ini Bapak Ibu ya. Tender cepat itu spek dan volume pekerjaan sudah ditentukan, rinci dan pelaku terkualifikasi dan sikap. Jadi tender cepat itu dilaksanakan jika penyedia itu sudah terverifikasi dalam sikap ya. Sedangkan tender, jadi tender itu pilihan terakhir Bapak Ibu jika tidak dapat menggunakan metode lain. Itu untuk barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya. Sedangkan metode pemilihan untuk jasa konsultansi, pengadaan langsungnya itu maksimal 100 juta. Tadi kalau yang ini 200 juta Bapak Ibu ya. Tapi kalau untuk jasa konsultansi 100 juta. Penunjukan langsungnya itu syaratnya ini satu pelaku usaha yang mampu, pemegang hak cipta, konsultan hukum yang segera dan tidak bisa ditunda di kita. Kalau tender atau seleksi, di sini namanya seleksi itu di atas 100 juta. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, kita harus bisa membedakan mana pengadaan langsung dan mana penunjukan langsung. Ada beberapa case yang kami perhatikan, rencananya dia mau penunjukan langsung, ternyata mungkin dia merasa bahwa pengadaan langsung itu sama dengan penunjukan langsung, beda ya. Jadi penunjukan langsung itu pada keadaan tertentu. Nah, di sirup juga nanti ada ditanya di situ ini mengenai pengadaan berkelanjutan. PBJP itu memperhatikan aspek berkelanjutan. Ada 3 aspek Bapak Ibu. Yang pertama itu aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan hidup. Jadi kalau dikatakan aspek ekonomi, dia memperhatikan biaya produksi seperempatnya, misalkan biaya produksi barang jasa sepanjang usia barang tersebut. Contoh kita beli barang, jadi kita perkirakan ini 5 tahun lagi seperempatnya ini masih ada enggak? Ya, itulah yang harus disebut aspek ekonomi. Sedangkan aspek sosial, ini kita memperhatikan usaha kecil, UMKM, itu maksudnya. Sedangkan aspek lingkungan hidup, kita harus memperhatikan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas air, dan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Itulah aspek lingkungan hidup ya. Jadi ada 3 aspek tadi, aspek berkelanjutan ada 3, aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Tadi ada soalnya kan Bapak Ibu ya. Nanti juga di postes kita akan tanya lagi. Peran serta usaha kecil dan koperasi. Jadi kalau di pengembuatan sirup di sana ada dikatakan ini masuk usaha kecil enggak gitu ya. Karena kita bingung ini usaha kecil atau besar gitu ya. Nah, menurut Perpres 12 tahun 2021, paket barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya itu di bawah 15 M itu diperuntukkan untuk usaha kecil dan atau koperasi. Contoh paketnya itu 10 M. Itu masih masuk kategori diperuntukkan untuk usaha kecil. Tapi kalau misalkan dia udah 16 M itu nggak kecil lagi Bapak Ibu ya. Nah, ini dikecualikan untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan atau koperasi. Contoh misalkan kemarin itu sirkuit Mandalika. Di sana kan dituntut kemampuan teknis ya. Jadi kita di sana nggak cocok lagi usaha kecil ya.
atau misalkan peralatan-peralatan di Dinkes, walaupun misalkan pagunya itu 10M atau 5M, tapi membutuhkan kemampuan teknis, maka dia nggak cocok lagi masuk usaha kecil. Itu dia. Baru selanjutnya kita masuk pengadaan yang dikecualikan. Ada 4 kategori Bapak Ibu. Yang pertama itu badan layanan umum, baru dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan, baru berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat, baru yang keempat diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam sirup kita hanya fokus kepada 2 dan 3 Bapak Ibu ya. Yang nomor 1 ini maksudnya Perpres tentang pengadaan barang jasa bisa mereka sampingkan, mereka membuat peraturan tersendiri. Contohnya PDAM, mereka tidak bisa memakai di luar Perpres 12/2001, misalkan peraturan Dirut, Direktur Utama. Yang kedua, ini tadi, jadi kalau misalkan kita ingin mengadakan jasa akomodasi hotel, misalkan yang Tokopedia, transportasi, ikut serta seminar, itu jasa pengacara, penasihat, itu termasuk pengadaan yang dikecualikan. Baru juga tarif listrik, BBM, air bersih, telepon atau komunikasi termasuk juga barang yang dikecualikan. Yang nomor 4 ini diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Contohnya pengadaan peralatan alat pertahanan dan keamanan. Itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022. Sekali lagi Bapak Ibu ya, untuk sirup kita hanya fokus ke nomor 2 dan nomor 3. Itu yang biasanya. Kita lanjut. Nah ini nanti skemanya. Jadi dari DPA kita masuk ke input sirup, kita tentukan nanti di apa metodenya. Kita pilih apakah attended, processing, atau pengadaan langsung atau pengadaan langsung ya. Kira-kira gambarannya seperti ini. Oke, kita masuk ke aplikasinya, sistemnya, tata cara pembuatan paket. Sebelum kita masuk ke sini, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau mau ditanyakan boleh sebelum kita lanjut ke sini. Mungkin bisa dilanjut aja Utbi, mungkin belum ada pertanyaan. Nanti setelah yang selanjutnya ini tata cara pembuatan paket baru mungkin bisa kita ke sisi tanya jawab. Siap. Oke, kita masuk ke tata cara pembuatan paket. Nah, untuk membuat paket kita membutuhkan akun yang kita butuhkan pada aplikasi sirup ada 2 akun. Yang pertama itu akun PAKPA. Nah ini dia, login dari sirup LKPP Go ID ya. Nah yang kedua akun PPK. Nah akun PAKPA itu fungsinya nanti menginput program, kegiatan dan subkegiatan. Baru mengumumkan paket yang sudah dibuat. Nah akun PPK nanti itu login dari LPSE. Baru nanti kita pilih aplikasi e-procurement lainnya, sirup. Itu nanti fungsinya pemaketan penyedia atas suatu kelola pada masing-masing subkegiatan, baru menfinalisasi paket yang sudah dibuat. Jadi kira-kira begini dia, kita input program kegiatan dan subkegiatannya dari nomor 1 ini, nanti prosesnya itu langsung ke nomor 1 di sini, pemaketan, baru kita finalkan di sini, baru selanjutnya balik lagi ke sini ke mengumumkan paket yang sudah dibuat. Nah, untuk menginput sirup sebenarnya ada 2 cara. Yang pertama ini, kita klik nanti perbaharui struktur anggaran, baru generate dari SPD. Kalau kita klik nomor 2 ini, sebenarnya sudah selesai semua pekerjaan kita. Cuma kan untuk yang terakhir kan kalau kita langsung kita generate dari SPD, masih banyak yang belum sesuai. Makanya dianjurkan kita masih memilih perbaharui struktur anggaran. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini kita ambil dari RKA atau DPA ya. Nah, misalkan untuk UKPBJ tersendiri
Yang ada hanya belanja operasi ya sebesar ini ya. Baru setelah kita isi sesuai DPA tadi, kita klik simpan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Baru selanjutnya, kita akan menginput program kegiatan dan subkegiatan. Nah, kelola PKS kita pilih Bapak Ibu, dari kelola data, kita pilih kelola PKS. PKS itu maksudnya program, kegiatan, dan subkegiatan. Nah, untuk menginput program, kita klik untuk menginput program. Tambah program kita klik. Nah, ini kita isi lagi. Nah, kode program ini sama dengan kode rekening ya. Kode program ini sama dengan kode rekening yang ada di RKA atau DPA. Pagunya ini kita ketik manual. Ini kita isi tanpa titik dan koma ya. Langsung kita isi aja ya. Nah, kebetulan kita kan udah menginput si Ruben. Nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Ini yang sudah kita input tadi. Hal yang sama untuk menginput kegiatan. Nah, setiap program itu kan nanti setiap program itu terdiri dari beberapa kegiatan dan kegiatan itu terdiri dari beberapa subkegiatan. Jadi kalau program ini di sini ada tambah kegiatan, kita klik untuk menginput kegiatan. Sama halnya, ini kita isi ya, nama kegiatannya apa, kode kegiatannya apa, sama dengan kode yang di DPA tadi, pagunya berapa, baru siapa PPK-nya ya. Gak susah ya. Nah, klik ini yang ada di sini. Jadi setiap kegiatan itu ada beberapa subkegiatan. Jika kita ingin menambah subkegiatan, kita klik yang ada tanda di sini. Klik untuk menginput subkegiatan pada setiap kegiatan. Nah, akan ada tampilan seperti nanti. Ini seperti kalau kosong ini, maka kita tambah subkegiatan di sini. Kita tambah. Maka sama caranya kita isi nanti lagi ini. Ya, dari DPA aja kita ambil. Nah, setelah nanti kita isi masing-masing, subkegiatan itu akan muncul di sini satu-satu. Oke. Setelah kita menginput program, kegiatan, dan subkegiatan, sekarang kita akan menginput pemaketan pada masing-masing subkegiatan. Nah, yang pertama kita tentukan dulu apakah dia masuk swaklola atau penyedia. Tadi, seperti yang tadi kita jelaskan, untuk menginput paket, kita masuk dari login dari LPC ya, masuk ke LPC, pilih nanti non penyedia. Nah, setelah kita login nanti, klik setuju. Baru kita klik nanti di sini aplikasi ekonominya, klik aplikasi ekonominya, maka kita pilih di bawahnya, kita pilih zero. Ya. Maka akan muncul seperti tampilan yang tadi. Ya. Setelah paket itu kita tentukan apakah masuk swaklola atau penyedia. Misal kita input masuk ke penyedia. Setelah kita tentukan dia penyedia, maka kita pilih penyedia. Ya. Nah, kita pilih tadi dia di mana, di program mana, kegiatan mana, subkegiatan mana. Baru kita klik ini terapkan filter. Baru tambah paket penyedia. Kita klik ini, tambah paket penyedia. Ya. Jadi ini nanti paket-paketnya yang udah kita input. Nah, nanti tampilan seperti ini ya. Tahun anggarannya kita tentukan SKPD, SKPD kita, nama paket kita. Lokasi pekerjaan ini ada provinsi, kabupaten, kota tinggi. Ini nama jalannya ya, di lokasi. Volume pekerjaan kita tentukan misalkan 1 paket, 2 paket gitu ya, atau boleh juga 12 bulan boleh juga ya. Uraian pekerjaan sesuai DPA pun nggak masalah. Baru ini kita tentukan juga sumber dananya, jenis pengadaannya di sini. Nah, kode di sini, kode max itu kode subkegiatan ditambah dengan kode rekening. Itu nanti di sini ya. Untuk kode MAK-nya itu kode subkegiatan ditambah dengan kode rekeningnya. Oke, jenis pengadaan. Nanti jenis pengadaan itu apakah dia barang, PK atau jasa konsultansi, kita pilih nanti di sini ya.
Baru nanti ini produk ini ya. Nah, ini yang tadi. Kita klik aja yang tiga-tiga ini. Aspek ekonomi, sosial, lingkungan. Baru apakah dia masuk pengadaan yang dikecualikan kita pilih, tidak atau ya. Tadi pengadaan yang dikecualikan telah kita jelaskan. Baru kita pilih rencana metode pemilihan. Baru jadwalnya kita tentukan di sini. Biasanya akhirnya bulan 12. Nah, contoh ini yang sudah saya input, misalkan di UKPBJ itu, ini misalkan ada sewa internet. Nah, ini udah kita isi ya. Di televisi Jalan Dr. Sutomo nomor 14, Kota Tebing Tinggi, ini Sumatera Utara. Ini tadi kode MAK-nya. Tadi kode subkegiatan tambah kode rekening. Volume pekerjaannya 12 bulan, boleh, satu paket pun boleh. Oke. Setelah kita isi semua, maka kita klik simpan. Ini Bapak Ibu. Untuk paket swakelola, sama setelah kita tentukan, ini masuk ke paket swakelola, maka kita pilih swakelola. Ini nanti. Nah, ini dia. Kita tambah paket swakelola, maka tentukan dia swakelola tipe berapa. Maka 1, 2, 3, dan 4. Hampir sama dengan dari penyedia tadi, kita isi semua ini, volume pekerjaan berapa, urutan pekerjaannya, jadwalnya, kode MAK-nya juga hampir sama. Nah, ini juga udah saya isi Bapak Ibu. Nanti bahannya akan saya bagi. Setelah kita isi semua, kita klik simpan. Nah, setelah semua paket input, baik paket penyedia ataupun paket swakelola, selanjutnya adalah finalisasi draft. Ingat, finalisasi kita menggunakan akun PPK. Habis itu nanti kita umumkan paket menggunakan akun PAKPA. Nah, misalkan paket-paket ini, maka kita klik nanti FD ini ya, FD ini, maka kita klik nanti finalisasi draft. Ya. Ini untuk swakelola. Misal ini kan ada FD di sini ya, kita klik FD-nya. Ini belum umumkan ya, maka kita klik finalisasi draft di sini. Yang sama setelah finalisasi draft, kita klik lagi checklist lagi umumkan, baru kita pilih nanti umumkan paket swakelola. Cara yang sama untuk paket penyedia. Ini contoh finalisasi draft paket penyedia. Cara yang sama tadi, habis finalisasi, baru kita umumkan ya. Ingat, finalisasi menggunakan akun PPK, sedangkan umumkan tadi menggunakan akun PAKPA. Nah, selanjutnya, bagaimana caranya merevisi atau membatalkan paket yang telah diumumkan? Yang pertama, kita masuk dari akun PPK. Ya, jadi untuk merevisi atau membatalkan itu maksudnya menghapus Bapak Ibu ya. Kita menggunakan akun PPK. Kita klik tanda ini, yang ada ini, maka nanti di situ akan ada inisiasi revisi paket. Nah, ini dia tampilannya nanti. Kalau pembatalan ini maksudnya dihapus Bapak Ibu ya, ini dihapus, kita pilih nanti alasannya. Sedangkan satu ke satu itu kita revisi. Nah, kalau batal ini artinya kita nggak ngapa-ngapain jadinya. Kalau inisiasi paket ini, inisiasi revisi paket artinya yang kita pilih di atas kita oke-kan ya, apakah pembatalan atau satu ke satu kita oke-kan. Maka kita klik inisiasi revisi paket. Itu dia. Apalagi sekarang udah masuk PABBD ya, nanti sirupnya bolehlah di-update. Contoh untuk revisi paket RUP yang telah diumumkan, misalkan ini kita klik tadi ini ya, kita klik. Nah, setelah kita selesai nanti dengan menggunakan akun PPK, maka otomatis akan terkirim ke akun PAKPA. Jadi kita tinggal menunggu persetujuan PAKPA. Nah, kita masuk lagi menggunakan akun PAKPA, maka akan ada pilihan seperti ini, setuju atau tolak ya. Yang apa Bu? Tunggu ya, ada tadi yang bocor ya. Bentar ya.
Oke. Jadi pihak KPA boleh setuju, boleh tolak ya Bapak Ibu ya. Nah setelah dia setuju, pihak KPA setuju, maka akan timbul nanti notifikasi di akun BPK dia telah disetujui ya. Nanti hal yang sama, jika ditolak juga pihak KPA tadi boleh menolak ya, diklik aja nanti tolak gini ya, ditolak. Tapi nggak mungkin ditolak ya kan, karena kan yang menggunakan itu biasanya satu orang ya. Kita hanya menggunakan satu orang juga menggunakan akun BPK ataupun pihak KPA. Yang pasti koordinasi Bapak Ibu ya. Setelah ditolak maka di akun PPK akan muncul notifikasi bahwa inisiasi paket tersebut ditolak gitu ya. Nah, ini juga hampir sama. Tolak nanti seperti ini. Demikian Bapak Ibu penjelasan singkat mengenai penginputan sirup. Jika ada mau bertanya boleh. Untuk saat ini kita batasi dulu 2 pertanyaan Bapak Ibu ya. Karena setelah ini kita akan post test. Setelah post test nanti bolehlah kita sering-sering lagi. Ya, silahkan bertanya Bapak Ibu 2 pertanyaan. Kalau ada mau bertanya, kalau nggak ada, nggak apa-apa juga. Langsung kita ke post test Bapak Ibu. Lanjut aja Bang ya. Kami ketemu Bang. Jadi gimana, ada mau bertanya? Oke, semoga bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Nggak ada pertanyaan, bagus ya. Berarti Bapak Ibu mengerti semua dengan yang saya jelaskan ya kan. Oke, saya akan kirim post testnya. Saya harap juga nanti semua benar semuanya. Saya akan kirim ke grup Bapak Ibu ya. Lalu gimana tadi? Udah nggak ada pertanyaan lagi ya? Kebetulan Pak, mereka sudah mengerti semua Pak, dan tidak ada pertanyaan Pak. Tunggu dulu sebentar. Masih cek. Bapak Ibu, saya ada kirim post test ke grup, boleh dijawab ya Bapak Ibu ya. Gimana hasilnya? Halo? Masih pada ngerjain Pak? Lebih.
Oh gitu. Prosesnya sekitar 5 menit aja Bapak Ibu. Baru kalau ada sesi tanya jawab boleh kita lanjut lagi. Ayo mulai hari, semangat bersinergi. ASN Pilar Negeri, mari bekerja sepenuh hati, berorientasi pelayanan. Akuntabel dan Bentar ya Mbak, kompeten, saya siapkan dulu saya bentar ya. harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Berawak ASN, berawak ASN, bersinar ASN, berawak, berawak. ASN, berawak ASN, berawak ASN. Ayo mulai hari, semangat bersinergi. ASN Pilar Negeri, mari bekerja sepenuh hati, berorientasi pelayanan. Akuntabel dan kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Berawak ASN, berawak ASN, bersinar ASN, berawak, berawak. ASN, berawak ASN. Udah, Hotbe? Masih bisu, Hotbe, masih unmute itu. Prosesnya udah siap Bapak Ibu ya? Udah bang. Oke, siap. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu ya, semoga bermanfaat. Dan kalau ada lagi pertanyaan atau ke depan hari ada yang kurang jelas, bisa berkonsultasi dengan kami di UKBPJ. Sekian dari saya, terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Kabak. Oke, terima kasih atas pemaparannya dari Saudara Hotbe Yasugian tentang sosialisasi penginputan sirup. Ya, seperti yang kita ketahui, kalau penginputan sirup ini adalah proses perencanaannya pengadaan barang dan jasa. Jadi ketika dalam untuk selanjutnya dalam proses pengadaannya, misalnya
ketika di penginputan sirup kita tunjuk dia swakelola, padahal dia harusnya melalui penyedia, maka ketika kita mau membuat paket di sistem SPSE, itu kan berdasarkan nomor sirup, nomor paketnya, maka dia nggak akan keluar, sehingga akan sangat berpengaruh. Begitu juga terhadap pemaketannya gitu. Sirup ini harus ke depannya mungkin kita eksternal tidak lagi hanya memeriksa berdasarkan kualitas atau kuantitas barang saja begitu, tetapi juga sudah melalui perencanaan sirupnya itu gimana diumumkannya. Jadi mudah-mudahan sosialisasi yang disampaikan Hotbe ini sangat bermanfaat karena akan terkait dengan proses ke depannya. Jadi sirup ini betul-betul harus diperhatikan dalam proses penginputannya dan pemaketannya. Karena tadi tidak ada pertanyaan, jadi saya anggap bahwasannya semua peserta sosialisasi ini sudah mengerti dan mungkin nanti bisa disampaikan ke teman-teman yang lain sehingga bisa bermanfaat lagi. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara Zoom ini yang untuk sosialisasi sirup. Semoga kedepannya bermanfaat. Sekali lagi, kalau ada salah kata dalam penyampaian kami dalam sosialisasi sirup ini, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Bapak Ibu ya. Oh, Bang. Kasih Bang. Waalaikumsalam. Thank you, Bang. Lancar aktualisasinya. Ayo mulai hari semangat bersinergi. ASN Pilar